Kita langsung pantau suasana terbaru dalam Stadion Utama GBK Jakarta jelang laga Indonesia melawan Bahrain. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro di GBK. Selamat sore Bung Diego, seperti apa suasana terbaru di Stadion Utama GBK Jakarta di Ring Road khususnya? Ya, selamat sore Heranov. Di area Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri sudah dipersiapkan pengamanan, kemudian persiapan di mana nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, gate-gate yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini akan dibuka sehingga para penonton sudah boleh masuk ke area Ring Road dan kemudian menuju ke tribun-tribun yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan untuk pertandingan melawan Bahrain ini sendiri ada penebalan keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI dan juga Satpol PP mengingat status dari laga ini yang merupakan laga yang besar dan mengingat pula insiden yang terjadi pada pertandingan pertama di Bahrain ketika itu ada kontroversi yang mengiringi, kemudian ada juga serangan-serangan di media sosial terhadap Timnas Bahrain, kemudian juga Federasi Sepak Bola Bahrain, yang bahkan di dalam serangan-serangan tersebut ada ancaman-ancaman terhadap keselamatan pemain-pemain Bahrain. Oleh karena itu, bahkan ketika itu Federasi Sepak Bola Bahrain menolak untuk bertanding di Indonesia dan meminta agar pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain dipindahkan ke tempat netral. Oleh karena itu, segala persiapan keamanan pun akhirnya dipertebal untuk memastikan kehadiran Timnas Bahrain ini tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Memang penebalan keamanan ini sebenarnya sudah terjadi semenjak latihan Timnas Bahrain dilakukan di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno. Ketika itu apabila latihan-latihan timnas-timnas lain biasanya hanya ditemani oleh aparat keamanan seadanya, bahkan cuma 10, paling banyak 20 orang. Kemarin ketika saya menghadiri sesi latihan Timnas Bahrain itu bisa mencapai 40 sampai 50 orang petugas kepolisian yang mengamankan sesi latihan tersebut. Dan pada hari ini kami juga bisa melihat ada 2.700 personil gabungan yang disiapkan untuk mengamankan laga ini. Dan Heranov, apabila berbicara tentang laga antara Timnas Indonesia menghadapi Bahrain sendiri, lanjutan laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga, tentunya pertandingan ini menjadi krusial bagi Timnas Indonesia untuk menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Memang mungkin untuk lolos secara otomatis mengincar peringkat kedua akan cukup berat, akan tetapi memang secara realistis peringkat ketiga dan keempat masih bisa digapai oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan, terutama apabila bisa berhasil memenangkan pertandingan ini. Dan apabila berhasil, maka dengan status menghuni peringkat ketiga atau peringkat keempat, maka Timnas Indonesia berhak untuk melaju ke babak selanjutnya, yaitu kualifikasi round keempat, di mana nantinya akan tergabung dalam grup lagi yang terdiri dari 3 tim, dan juara-juara dari grup ini akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan tentunya kita berharap hari ini Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan untuk menjaga asa tersebut, untuk mewujudkan mimpi dari fans Timnas Sepak Bola Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah terakhir kali kita lolos ke Piala Dunia tahun 1938, ketika itu statusnya masih sebagai bagian dari kolonial Belanda, yakni East Indies, di mana ketika itu juga kita langsung pulang setelah dihajar oleh Hungaria. Dan tentunya kita berharap kita bisa mewujudkan mimpi di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Heranov. Diego, beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan Bung Joy, pengamat sepak bola, prediksi skornya 1-0 Indonesia menang. Kalau dari Anda, sudut pandang jurnalis olahraga sepak bola, Anda prediksinya seperti apa nanti skor yang akan terjadi, Diego? Ya, apabila kita mencoba menganalisis seperti apa jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain, nanti kita berkaca pada pertandingan melawan Australia kemarin dengan pelatih baru Patrick Kluivert, dengan ideologi sepak bolanya sendiri. Ia ingin Indonesia bermain dengan sepak bola yang lebih proaktif. Artinya Indonesia lebih mengedepankan penguasaan bola selama mungkin untuk membongkar pertahanan lawan. Kemudian saat bertahan pun mereka akan mencoba melakukan pressing tinggi di area pertahanan lawan untuk merebut bola di area pertahanan lawan, mengurung lawan di setengah areanya sendiri, sehingga kita memiliki potensi untuk lebih tinggi menjebol gawang lawan dengan pendekatan tersebut. Akan tetapi memang
pada pertandingan lawan Australia dengan tingginya pressing yang dilakukan oleh anak-anak asuh Patrick Kluivert di area pertahanan lawan yang membuat garis pertahanan timnas Indonesia menjadi tinggi. Ada ruang yang ditinggalkan di belakang garis pertahanan tersebut. Nah, ruang-ruang inilah yang kemudian dieksploitasi oleh Australia ketika itu. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh timnas Indonesia pada laga malam hari ini. Apabila ingin menggunakan pendekatan yang sama, maka mitigasi apabila pressing itu gagal atau serangan yang dilakukan gagal, kemudian ada serangan balik oleh Bahrain, bagaimana kemudian mitigasi yang telah disiapkan oleh Patrick Kluivert dan juga asistennya Alex Pastoor. Apakah timnas Indonesia akan turun langsung membentuk pertahanan low block di depan kotak penalti sendiri, atau ada skema-skema tersendiri yang disiapkan. Dan selain itu Heranov, yang patut menjadi catatan adalah bagaimana ketika laga melawan Australia setidaknya 3 kali kita kebobolan akibat situasi bola-bola mati, terutama dari sepak pojok atau corner. Nah, ini juga skema-skema antisipasi bola-bola mati harus menjadi perhatian daripada Patrick Kluivert, karena sama-sama kita ketahui di masa era pelatih sebelumnya Shin Tae-yong, organisasi pertahanan termasuk antisipasi bola-bola mati ini menjadi satu hal yang betul-betul menjadi perhatian penuh dan akhirnya berhasil diterapkan dan menghalau situasi bola-bola mati yang dilakukan oleh lawan. Dan ini yang tidak terlihat pada pertandingan melawan Australia kemarin. Ketika corner kick pada pertandingan melawan Australia, kita hanya menaruh 8 orang pemain di kotak penalti sehingga dapat dengan mudah dibongkar dengan pergerakan tanpa bola pemain-pemain Australia. Berbanding terbalik dengan di masa sebelumnya, apabila kita berada dalam situasi corner kick, biasanya ada 11 orang yang langsung turun di area kotak penalti, sehingga apabila ada satu pemain yang dilewati dengan pergerakan tanpa bola, ada pemain lainnya yang bisa mengantisipasi pemain tersebut. Nah, ini yang akan kita lihat pada pertandingan malam ini, apakah ada perubahan, ada perbaikan terhadap skema pertahanan bola-bola mati tersebut, Heranov. Dan apabila itu berhasil diperbaiki, maka kita dapat berharap timnas Indonesia dapat meraih kemenangan di kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini. Bung Diego, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Berapa skor yang tercipta nantinya, prediksi Anda seperti apa? 1-0 kan? Ya, tentunya bermain di hadapan pendukung sendiri akan ada dukungan moral yang sangat tinggi, dan tentunya kehadiran supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri akan memberikan tekanan mental pada pemain-pemain Bahrain. Oleh karena itu kita bisa cukup optimis dengan suntikan moral, suntikan semangat ini. Dan kita mempunyai rekor yang cukup bagus juga di kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Maka kalau misalkan saya sebagai pendukung timnas berharap kemenangan 2-0 mungkin bisa kita raih pada pertandingan malam hari ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita kencangkan aminnya untuk Indonesia malam nanti untuk menang di kandang sendiri. Terima kasih Bung Diego Basro langsung dari kawasan GBK Jakarta.